waktunya. Terima kasih ya Mbak Indah. Sama-sama. Ibu, kita langsung aja ya Bu ya. Oke, ditunjuk untuk memimpin salah satu pusat perbelanjaan tertua di Indonesia. Langkah strategis apa yang Ibu lakukan untuk mengemban tugas ini, Bu? Oke, jadi memang ini terkait dengan penugasan saya di Sarinah ya, dalam rangka transformasi brand dan bisnis Sarinah supaya lebih kekinian, lebih sesuai dengan dinamika pasar saat ini dan juga di masa mendatang. Nah, berbagai krisis tentu dapat dilalui karena memang Sarinah yang berfokus di UMKM harus terus eksis dan biar gimana pun juga tetap harus mengembangkan UMKM yang selama ini sudah menjadi kekuatan yang tangguh ya, terbukti kontribusi sangat signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Nah, ini pun juga dengan peran Sarinah mengurasi beberapa produk dan juga menaikkan kelas produk-produk ini ke next level, itu yang akhirnya kita semua sepakat dari mulai pemerintah dalam hal ini Pak Presiden, kemudian ke Menteri BUMN Pak Erick Thohir, kemudian kepada jajaran direksi yang baru dan kepada seluruh stakeholder Sarinah bahwa transformasi ini sudah menjadi satu keharusan semas karena memang selama 58 tahun Sarinah berdiri, ini sudah waktunya Sarinah being more relevant ke zaman sekarang dan juga kebutuhan-kebutuhan. Terlebih-lebih sejak pandemi ada perubahan culture atau mindset atau istilahnya new norm daripada retail yang harus kita respons. Nah, disinilah Sarinah juga hadir dengan transformasi fisik bangunannya, dilakukan pemugaran renovasi sehingga bisa lebih mengakomodir kebutuhan traffic atau kebutuhan public engagement di Sarinah dengan lebih menyediakan open space, lebih banyak melibatkan publik, lebih menjadi destinasi dan juga mengawinkan antara kebutuhan shopping, kebutuhan makan dan juga kebutuhan edukasi dalam hal ini edukasi yang terkait dengan culture. Nah, ini kesemuanya ini dibungkus dalam satu inisiatif yang dinamakan dengan transformasi end-to-end di Sarinah. Sarinah ini kan sedang direnovasi nih Bu. Bagaimana dampak pandemi terhadap proses renovasi tersebut? Ya, jadi memang kebetulan momentumnya juga pas ya. Jadi pada saat pandemi mulai di kira-kira Maret tahun lalu, itu juga saat Sarinah melakukan pemugaran renovasi. Jadi ini sudah berjalan 1 tahun lebih dan ini adalah satu kesempatan yang baik untuk pause and think and revisit yang sudah berjalan selama ini dan bagaimana ke depannya. Nah, ini yang dilakukan oleh Sarinah. Nah, saat ini renovasinya sudah berjalan kurang lebih 70% sampai 80% dan mudah-mudahan bisa dibuka di awal tahun depan ya. Dan ini kita menjadi satu destinasi atau must visit place yang baru yang membawa perbedaan yang kita namakan Sarinah sebagai bukan hanya department store biasa atau pusat perbelanjaan biasa, tapi lebih kepada arah community mall yang dimana ini didrive oleh partisipasi publik dan juga ada keberpihakan terhadap lokalitas. Oke, bisnis retail sendiri kan diprediksi baru kembali normal pada 2022 mendatang, Bu. Bagaimana strategi Ibu untuk bertahan di tengah pandemi, Bu? Ya, kalau kita bicara pandemi, bisnis retail terutama offline, ini yang paling terdampak, bisa sampai 90% penurunannya. Tapi bagaimana kita bisa mencoba satu kreativitas yang baru dengan menggabungkan misalnya dengan penjualan retail online ya, atau program yang sifatnya benar-benar seperti personal shopping experience, chat and buy misalnya ya, dan juga fungsi-fungsi yang lain di mana Sarinah ada 4 pilar bisnis. Kalau retailnya sedang tidak memungkinkan untuk menjadi driver, jadi ada divisi lain seperti trading, kemudian ada properti dan bisnis digital yang sekarang sedang dikembangkan. Jadi dengan begitu kita tetap berharap walaupun
pandemi ya, tapi tetap bisa bertahan dengan pilar-pilar bisnis usaha yang ada. Seperti apa roadmap atau blueprint untuk mendrive bisnis online Sarinah ke depannya? Apakah akan membuat e-commerce tersendiri atau bergabung dengan marketplace yang sudah ada? Jadi kami mengambil dua-duanya. Ya. Pertama, membuka toko atau shop in shop di marketplace. Tentu ini adalah cara yang lebih cepat atau lebih reasonable sambil menyiapkan platform sendiri ya yang untuk digunakan. Nah, dengan marketplace yang tersedia itu bisa mempercepat onboarding Sarinah online. Di samping itu juga ada Sarinah Mall yang sifatnya itu on platform dan nanti akan ada pembedaan kategori yang mana yang ada di marketplace, yang mana ada di on platform. Nah, ini yang membuat akhirnya nanti kita punya platform yang menargetkan masyarakat atau customer yang lebih luas dan bisa menyediakan produk sesuai dengan target marketnya. Oke. Sarinah ini kan tidak hanya memiliki pusat perbelanjaan, tapi juga memiliki porsi pendapatan lain seperti kegiatan ekspor-impor, penjualan online, sewa lahan perkantoran. Ini bagaimana perkembangan bisnis tersebut sampai sekarang? Oke, jadi selain retail offline, bisnis lainnya sifatnya masih baru ya, kecuali trading dalam hal ini import. Nah, yang akan kedepannya difokuskan adalah transaksi trading yang lebih ke arah ekspor. Karena ini sangat menunjang visi misi Sarinah untuk menumbuh kembangkan keunggulan UMKM nasional. Jadi bagaimana UMKM nasional ini bisa punya produk unggulan yang akhirnya bisa ditumbuh kembangkan dan naik kelas sehingga dia bisa juga punya pasar global. Nah, itu yang dari sisi ekspor. Kalau dari sisi online yang tadi sudah saya ceritakan ya. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya adalah dari sisi property management, di mana dengan sinergi BUMN, sinergi antar company yang berada di ekosistem yang sama, yaitu ekosistem pariwisata dan pendukung, kita bisa punya program bareng. Ya. Jadi Sarinah sebagai pengelola kawasan retail yang fokus di UMKM di premises lain, misalnya di airport, di pelabuhan, di terminal, atau mungkin di area destinasi pariwisata. Nah, ini adalah another business driver ya, selain retail ya, yang sekarang ini masih dalam persiapan untuk grand launching. Awal bulan Juli, Ibu selaku Ketua Panitia Kick-Off FBD Indonesia 2021 yang akan berlangsung selama bulan Agustus ini nih Bu. Bisa diceritain nggak Bu lebih lanjut tentang kegiatan ini? Ya, ini kebetulan adalah event Hari Belanja Diskon Indonesia yang kelima tahun ini, di mana event ini diprakarsai oleh Hipindo di tahun 2017 dan memang sejak tahun itu saya ditugaskan menjadi ketua panitia ya. Dan tahun ini sedikit berbeda tentu dengan melakukan adapt atau adjustment terhadap pandemi. Jadi tahun ini selain offline yang masih tergantung PPKM policy ya, tapi juga difokuskan kepada online. Jadi marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Zalora, yaitu kita gandeng untuk merayakan atau melakukan kegiatan Hari Belanja Diskon Indonesia ini. Jadi seperti biasa, event ini adalah merupakan kado daripada retailer untuk HUT RI ya, ke-76 tahun ini dengan memberikan harga atau promosi atau paket-paket deal yang menarik sehingga ini bisa turut menggerakkan perekonomian Indonesia. Nah, berbeda tahun ini karena memang di masa pandemi dan Hipindo juga mau memberikan langkah lebih konkret lagi terhadap pergerakan ekonomi nasional. Jadi event ini dikombinasikan dengan CSR, yaitu pembuatan sentra vaksinasi yang saat ini sudah dibuka di banyak kota seperti di Jakarta, Surabaya, Solo, Bandung, Semarang ya, dan kota-kota lain yang nanti akan segera dibuka. Jadi dengan tagline "Yuk vaksin, yuk belanja, semua sehat". Jadi diharapkan ini bisa jadi langkah yang menyeluruh untuk menyehatkan kita semua termasuk ekonominya.
Oke, Sarina kan dikabarkan akan membangun culture zone untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi insan kreatif nasional. Bisa diceritakan lebih lanjut tentang program ini, Bu? Ya, ini juga salah satu inisiatif yang menarik yang Sarina tawarkan, di mana satu lantai kita dedikasikan untuk sesuatu yang terkait dengan culture atau budaya. Jadi itu bisa berbentuk event atau exhibition atau sifatnya interaksi dengan para seniman, dengan masyarakat yang tetap mendukung atau mengedepankan culture Indonesia. Jadi kembali lagi, karena Sarina dengan tagline yang barunya sebagai panggung karya Indonesia, kita mau memberikan wadah atau panggung kepada para seniman yang punya karya-karya seni yang unggul untuk memamerkan atau men-showcase-kan produknya di Sarina di Culture Experience Zone ini. Jadi bisa dari sisi art, dari fashion, culinary, dan semua yang terkait dengan kebudayaan Indonesia. Intinya ini adalah sebuah edukasi sekaligus juga wadah untuk memberikan apresiasi kepada para seniman yang punya karya unggul, ya, yang dimana ini bisa menjadi satu daya tarik untuk masyarakat baik lokal maupun juga mancanegara untuk semakin mengenal Indonesia melalui kebudayaan-kebudayaan yang ada. Pertanyaan dari kami itu aja, Bu. Terima kasih untuk waktunya ya, Bu ya. Oke, makasih Mbak Ina. Ya, terima kasih. Sehat-sehat ya, Bu. Oke, makasih. Terima kasih.